Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas, Bapak Dedi dan Bapak Abdullah. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, murid kelas 11 seluruhnya IPA dan IPS. Untuk kesempatan kultum pada zuhur kali ini, kultum akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Oka dari kelas 11 IPA 3. Kepada Ananda Oka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sendiri itu adalah ujian untuk kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amal saleh kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Hadirin sekalian, ketika seorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah, inilah yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya itu. Makanya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Rasulullah mengatakan sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia terlihat takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat bersendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Surat Al-Maidah ayat 94. Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya berburu. Kalau dahulu di zaman sahabat, Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil, lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian, kita diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji dengan gadget. Di saat kita bisa melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sendirian, ketika kita sendirian tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah.
Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wa Jalallah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apapun yang disembunyikan di dalam dada manusia. Surat Al-Mu'min ayat 19. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amal solih kita pun telah mencatat amal-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian kultum dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Oka. Alhamdulillah petugas kultumnya langsung datang ke sekolah ya. Jadi teman-temannya bisa melihat. Mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.